Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Tony Saputra. Di video kali ini saya ingin memberikan tips ya, cara untuk kita meningkatkan hasil produksi dari tahun ke tahun ya. Nah, jadi di kebun saya ini usia sambungan ini kurang lebih sekitar 18 tahun. Dan mayoritas sambungan ini klon Tugusari. Dia sudah tidak produktif lagi ya. Nah, tipsnya itu akan saya bagikan. Mudah-mudahan bisa jadi inspirasi buat kalian ya, untuk bagaimana cara meningkatkan hasil panen. Nah, ikuti videonya, simak sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman. Ini kopi Tugusari ya, usianya sudah tua sekali. Untuk sambungannya usianya sekitar 18 tahun. Dan untuk bahan batang bawahnya kurang lebih sekitar 20-an lah, 21 tahun lah. Tuh. Jadi di sini ya. Ini dia sudah seperti ini. Dan batangnya ini sudah bisa dikatakan kering. Ini faktornya karena sambungan ini sudah tua. Nah, banyak cara untuk kita meningkatkan hasil panen. Langkah awal itu saya lakukan pemangkasan ya. Saya lakukan pemangkasan. Nah, di saat saya lakukan pemangkasan, saya antisipasi itu simpan tunas dari bawah bonggol ya, bonggol stekannya ini seperti ini. Dari bawahnya saya simpan tunas. Antisipasinya itu untuk apa? Apabila si batang ini saya pangkas, dia tidak mau keluar bahan lagi, dan ibarat keluar bahan juga tidak bagus lagi. Nah, itu saya akan lakukan penyambungan ulang ya, penyambungan ulang. Nah, jadi gunanya untuk penyambungan ulang itu kita untuk meremajakan kembali ya, meremajakan kembali untuk batang kopi kita yang sudah tua, yang tidak produktif lagi untuk menghasilkan buah ya. Nah, di sini setelah itu saya lakukan penyambungan ulang. Nah, di sini saya melihat kembali batang-batang kopi yang sudah tua ini. Setelah saya pangkas ya, dia tidak tumbuh bahan tuh ya, batangnya sudah putih, dan dari tengah pun dia tidak tumbuh tunas ya, dari bawah juga dia tidak tumbuh tunas. Nah, jadi langkah keduanya itu saya lakukan penyulaman, penanaman kembali ini ya. Ini penanaman ini untuk menggantikan yang ini selesai musim saya buang ya. Nah, ini ada lagi, dia tumbuh tunas nih ya, cuman tidak sehat ya, tidak sehat. Dan ke bawahnya lagi ini juga tidak sehat, dia tidak akan besar-besar kalau tunas ini. Nah, ke bawahnya lagi ini juga tidak sehat. Berarti dengan begini batang ini dari bawahnya emang sudah tidak sehat lagi. Nah, jadi saya lakukan penyulaman ulang kembali nih ya. Itu langkah keduanya itu. Nah, di sini banyak sekali ya saya tanam ulang tuh ya, batangnya seperti itu. Dan saya tidak berharap lagi untuk batang ini, soalnya posisi batang sudah seperti ini nih ya, pecah. Ini sudah tidak akan benar ini ya. Saya tidak akan menunggu kopi saya seperti ini teman-teman ya. Ini mati, dia mati tengah nih, dan tunas ini pun dia sudah tidak sehat lagi. Jadi saya lakukan penyulaman ulang. Di sini juga seperti itu nih, batang ini seperti ini tuh ya.
saya lakukan penyulaman ulang. Nah, jadi rencana saya ini, saya akan tanam kakao ya. Di sini naungan ini kebanyakan saya lakukan penanaman johar laut. Cuman saya rubah, saya ganti tanaman alpukat ya. Nah, di sini kita lihat sambungan barunya. Nah, ini habis musim bakalan saya buang. Kenapa? Karena di sini dia tidak memunculkan bahan kembali. Dan ini produksinya juga tidak akan bagus. Ini juga begitu. Sudah saya lakukan sambungan ulang. Ini ya, antisipasi saya. Nah, jadi di sini tidak ada bahan. Kalau ibaratnya saya tidak melakukan penyambungan, makin lama makin drop batang ini. Nah, untuk penyulamannya ya, ini bibitnya bukan jambangan teman-teman ya, karena posisinya mendadak. Saya lakukan bibit asal ya, cabutan. Cuman yang akarnya, serabutnya itu banyak ya, dan saya lakukan pemupukan itu sekitar setengah sendok setiap sebulan sekali. Nah, untuk tanaman kakao saya sudah siapkan bibit. Nah, bibit itu baru umur 1 bulan. Nah, ini bibitnya. Nah, ini bibitnya ya, bibit coklatnya sekitar 200 batang. Coklatnya ini sebesar ini ya, usianya kurang lebih 3 tahun ataupun ke 4 tahun. Nah, jadi alpukat ini sistem saya ini sambung ya, sambung. Jadi dia sudah sebesar ini, dia sudah mengeluarkan bunga ya, nih. Nah, tujuan saya untuk meningkatkan hasil panen ini bukan dari tanaman kopi saja ya teman-teman ya, bukan dari tanaman kopi saja. Saya ingin membuat dari tajar tingginya itu saya bisa mendapatkan hasil seperti alpukat ya. Nah, untuk tajar tengahnya nantinya ukuran 10 kali 10 meter itu akan saya tanam kakao ataupun coklat. Nah, itu akan saya tinggikan juga kurang lebih 2 meter ya, 2 meter dari sumbu batang kopi. Nah, jaraknya juga tidak terlalu rapat, jadi tidak akan merusak. Nah, gunanya kita untuk mempunyai batang-batang seperti ini untuk apa? Nah, saya sebagai petani, saya tidak punya aktivitas lain selain berkebun. Jadi bagaimana caranya saya dapat hasil harian itu dari kebun saya sendiri. Nah, jadi alpukat ini kan dia 2 tahun sekali pasca panennya. Nah, coklat itu juga dia 2 tahun, maaf, bukan 2 tahun sekali. Jadi untuk alpukat ini dia 2 kali dalam setahun. Nah, coklatnya itu 2 kali dalam 1 tahun. Nah, jadi untuk hariannya itu saya siapkan tanaman itu, dan untuk kopinya itu bisa dikatakan itu kan hasil tahunan ya, hasil tahunan. Sedangkan kita hidup sehari-hari ini kan butuh uang, butuh biaya. Nah, jadi kalau kita nggak bisa melakukan tanaman-tanaman yang kiranya penghasilannya itu bisa diambil setiap 3 bulan ataupun 2 bulan, jadi kita kesulitan untuk mencari uang dan kita harus kerja kemana-mana. Nah, itu ujung-ujungnya kebun kita kurang rawatan. Nah, jadi untuk coklatnya saya akan lakukan tinggi ya. Ini contohnya nanti. Coklatnya seperti ini teman-teman ya, tinggi dia. Ya, tinggi posisinya. Ibaratnya kita ingin lebih tinggi lagi, kita pelihara tunas airnya ke atas lagi ya. Jadi dia usahakan berbuah ini di batangnya nantinya ya, di batang dan di ranting-rantingnya. Nah, saat ini dia sudah berbunga tuh ya, sudah berbunga.
Dan mudah-mudahan dengan cara ini kita bisa lebih meningkatkan hasil panen. Jadi nggak cuma dengan tanaman kopi saja. Nah, jadi untuk lakukan sebuah kemajuan ya, kemajuan dalam bertani, kita harus pintar-pintar. Nah, di sini kopi ini sudah saya lakukan sortasi ya. Ini bahannya teman-teman ya, ini bahannya sudah ada. Ini batangnya masih sehat. Kalau dia udah keluar bahan kayak gini, mudah sekali keluar bahan, dia batangnya masih bagus. Ini ya bahannya teman-teman, tuh. Sini juga ada. Ini ya. Kenapa saya memelihara bahan ini banyak? Karena saya akan membuang yang ini ya. Ini akan saya buang semua. Nih, model-model kayak gini nih. Buang semua ini. Ini nggak akan. Tuh. Ini kopi Tugu Sari. Ukuran bahannya 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 ruas. Rata ini 5 ruas semua. Nah, ini alpukatnya tuh ya, sama umurnya, dia juga sudah bunga tuh. Nah, jadi video ini hanya untuk menggugah semangat teman-teman ya. Ibaratnya kok kopinya panennya selesai musim habis, nggak bisa nyimpan segala macam. Nah, solusi pertama itu. Nah, untuk meningkatkan itu kita tidak perlu harus dengan kopinya saja. Nah, untuk penyambungan ya, penyambungan itu saya lakukan bervariasi. Ada sekitar 7 jenis sambungan. Saya tidak fokus ke sambungan satu saja ataupun Tugu Sari ya. Jadi saya lakukan penyambungan itu dengan macam-macam jenis, dan nanti untuk perawatannya saya akan perlakukan sama. Tidak ada yang perbedaan. Jadi sekian video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.